Bismillah, Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Sebuah kisah terbaru dalam judul Selamat dari Pesugihan Ari-Ari. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu hujan turun deras disertai angin kencang. Suara gemuruh petir dan kilat sesekali menyambar di atas langit gelap. Di dalam sebuah klinik desa, Yuli, seorang wanita muda, merintih kesakitan. Tangannya memeluk perutnya yang membuncit. Suara kipas angin terdengar samar, tenggelam dalam suara teriakan. Teriakan Yuli yang semakin tinggi. "Mas, sakit, perutku sakit banget." Suara Yuli bergetar di antara nafasnya yang terputus-putus. Wajahnya basah oleh peluh, matanya sayu menahan sakit. Riko menggenggam tangan istrinya erat, jari-jarinya sampai memutih. "Iya sayang, sabar ya, sebentar lagi. Dokter bilang udah pembukaan 8. Riko menunduk, menatap wajah Yuli yang terkulai di ranjang bersalin klinik desa di pinggiran kota Nganjuk itu. Di luar, hujan turun semakin deras, menetes di kaca jendela, memantulkan cahaya lampu jalan yang kuning redup. Yuli mengerang lagi, kali ini lebih keras. Bidan Sri yang sudah berusia setengah baya segera mendekat. "Bu Yuli, tarik nafas panjang, pelan-pelan ya. Kalau terasa mulesnya datang, dorong ya Bu, anaknya udah siap keluar." Suaranya menggema di seluruh ruang bersalin. Riko menatap perut istrinya yang bergerak kuat. Dunia di sekitarnya terasa menyempit. Hanya suara Yuli dan detak jantung kecil di monitor yang ia dengar. Ia memejam sebentar, berdoa lirih. Wajah Yuli terlihat pucat. Malam ini untuk pertama kalinya Riko melihat perjuangan sang istri untuk menyelamatkan nyawa anak pertama mereka. "Ya Allah, selamatkan istri dan anakku." Suara petir terdengar di luar. Bidan Sri memberi aba-aba lagi. "Dorong sekarang, dorong Bu Yuli, lagi, satu kali lagi." Yuli menjerit, tubuhnya tegang, keringat membasahi keningnya. Riko menahan nafas, lalu di sela jeritan dan tangis terdengar suara yang paling indah dalam hidup mereka. Tangisan bayi. Tangisan itu menggema memenuhi ruangan kecil itu. Riko terdiam, dadanya bergetar hebat, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Riko langsung mencium kening sang istri dengan penuh kebahagiaan. "Selamat sayang, kamu hebat. Kamu sudah berhasil memberikan kebahagiaan untuk keluarga kecil kita." Tangannya mengusap keringat yang menggenang di kening Yuli. "Selamat Bu Yuli, Pak Riko, anaknya laki-laki," kata Bidan Sri sambil tersenyum, mengangkat bayi mungil berkulit merah yang masih berlumur darah. "Dia sehat dan tampan sama seperti ayahnya." Yuli hanya terisak pelan, memandangi bayi itu seolah tak percaya ia telah melahirkan kehidupan baru. "Putra, namanya Putra Mas," bisiknya pelan. Riko mengangguk, mencium kening istrinya. "Putra, nama yang bagus Dek." Bidan Sri membungkus ari-ari dengan kain putih, lalu menaruhnya di wadah kecil. "Nanti ditanam aja di depan rumah Pak Riko, biar si kecil tenang," katanya sambil tersenyum. Riko mengangguk patuh. "Iya Bu, terima kasih." Malam itu bertepatan dengan Jumat Kliwon. Hujan perlahan mulai reda, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan harinya, klinik desa kecil itu berubah ramai. Keluarga Riko datang dari desa, membawa makanan, buah, dan tawa. Yuli tersenyum, meski wajahnya masih pucat. Bu Ati, mertua Yuli membenarkan posisi selimut cucunya. "Alhamdulillah, ganteng banget cucuku. Lahir malam Jumat Kliwon, rezeki besar ini." Beberapa orang menimpali, bercanda. "Siapa dulu kakeknya?" jawab Pak Usman sambil terkekeh. Tangannya mengusap lembut pipi cucu pertamanya. Siang harinya, Dewi, kakak sepupu Yuli sekaligus bos tempat Yuli bekerja, datang.
Ia membawa sekeranjang buah dan amplop putih berisi sejumlah uang. "Yuli, selamat ya," katanya dengan suara ceria, lalu memeluk sepupunya erat. Yuli tersenyum, tampak senang. "Makasih Mbak, maaf ya aku belum sempat kabarin Mbak Dewi langsung." Dewi mengibaskan tangan. "Halah, gak apa-apa. Aku udah tahu dari grup warung, semua juga pada doain kamu." Riko yang duduk di kursi plastik menatap Dewi dengan sopan. "Makasih ya Mbak Dewi, udah repot-repot datang." Dewi tersenyum, matanya sempat menatap bayi kecil di pelukan Yuli. "Lucu banget, mirip kamu Yul. Lihat deh, dagunya tuh," katanya sambil terkekeh. Dewi lalu menatap ke arah meja kecil di samping ranjang, tempat bidan meletakkan kain berisi ari-ari yang akan dibawa pulang nanti. Itu ari-arinya udah dibungkus ya?" tanyanya ringan. Yuli mengangguk. "Iya, nanti Mas Riko yang nanam di rumah. Katanya harus ditanam depan pintu, biar anaknya gampang rezeki." Dewi mengangguk pelan, senyumnya samar. "Iya ya, biar rezeki lancar." Dewi menatap sebentar ke bungkusan itu, lalu cepat mengalihkan pandangannya. "Ya udah, aku pamit dulu deh. Nanti sore warung rame. Kamu istirahat ya Yul. Nanti aku kirim lauk spesial buat kamu." "Wah, makasih Mbak Dewi," kata Yuli senang. Suasana di ruang perawatan kembali hening. Kini hanya Riko, Yuli, dan Putra, anak mereka yang sesekali menggeliat di atas ranjang. Malam turun begitu cepat. Kamar rawat itu terasa semakin sepi. Lampu remang, suara jangkrik dari luar jendela terdengar jelas. Riko duduk di kursi, menatap Yuli yang tertidur dengan Putra di dada. Ia tersenyum kecil. "Mas," suara Yuli pelan, setengah sadar. "Aneh ya, kok rasanya dingin banget?" Riko memandang keluar. "Iya, mungkin karena hujan tadi. Mau aku tutup jendelanya?" "Enggak, udah gak apa-apa." Yuli memeluk Putra lebih erat. "Bayi kecil ini harus kuat Mas. Aku pengen dia tumbuh besar, jangan kayak aku dulu." "Jangan ngomong gitu Yul, kamu kuat kok." Mereka terdiam beberapa saat. Riko berdiri, berjalan pelan ke meja kecil di sudut kamar. Ia menatap bungkusan kain putih berisi ari-ari yang diletakkan di wadah plastik. Kainnya masih lembab. "Besok pagi aku bawa pulang ya," katanya lirih. "Jangan lupa dikasih garam sama jarum biar aman Mas," jawab Yuli tanpa membuka mata. "Iya, aku tahu." Suasana kembali hening. Hanya ada suara nafas bayi dan detak jam dinding. Di luar, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. 2 hari berlalu dengan cepat. Yuli akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Rumah sederhana mereka di pinggiran desa disambut aroma tanah basah dan suara ayam sore. Para tetangga datang menyalami, memberi doa dan ucapan selamat. Riko segera menggali tanah kecil di depan rumah, seperti yang disarankan bidan. "Biar dekat sama pintu," katanya anaknya gampang rezeki, ujar salah satu tetangga, Pak Samin. "Iya Pak, saya tanam di sini aja ya." Riko menaruh kendi kecil berisi ari-ari, menaburkan garam dan jarum, lalu menutupnya kembali dengan tanah. Sore itu, matahari tampak merah jingga. Yuli berdiri di ambang pintu, menggendong Putra. "Mas, udah?" tanya Yuli pelan. "Udah, aman," jawab Riko, menepuk tanah dengan hati-hati. "Semoga anak kita sehat terus." Yuli tersenyum, tapi matanya basah. "Makasih Mas." Malam harinya, mereka makan malam sederhana, nasi hangat, sayur kangkung, dan tempe goreng. Yuli menyuapi Riko sambil tertawa kecil. "Sekarang kamu harus bantuin jagain Putra ya. Jangan cuma bisa nyuruh." Riko pura-pura protes. "Loh, aku kan udah bantuin dari awal, malah ikut panik di ruang bersalin." Yuli terkekeh. "Iya ya, tapi begitu bidan suruh dorong, kamu malah pucet." Keduanya tertawa untuk pertama kali setelah hari-hari penuh ketegangan. Rumah itu terasa hangat. Selesai makan, Riko keluar rumah, duduk di kursi bambu di teras. Udara malam itu dingin dan lembab. Riko menatap langit. Di kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar bersahutan. "Heran, malam-malam gini banyak anjing ribut," gumamnya pelan. Yuli muncul membawa selimut. "Udah Mas, masuk yuk, dingin." Riko berdiri. "Iya, sebentar."
Ia menatap ke arah tanah di dekat pintu rumah tempat ia menanam kendi ari-ari siang tadi. Entah kenapa, tanah itu tampak sedikit menurun, seperti terinjak, tapi ia tampil pusing. "Masuk yuk, besok aku harus belajar nyusuin Putra lagi," kata Yuli lembut. Mereka masuk ke dalam rumah, menutup pintu. 1 minggu berlalu. Pagi itu udara terasa begitu dingin. Suara kokok ayam terdengar dari rumah-rumah warga. Di luar rumah beberapa warga sudah terlihat beraktivitas seperti biasa. Pagi itu, Dewi datang ke rumah Yuli. "Wah, rumahmu makin rapi aja, Yul," katanya sambil menatap sekitar. Dewi membawa sekantong buah dan pakaian bayi. "Masuk, Mbak. Nih, putranya udah bisa nengok loh," kata Yuli dengan bangga. Dewi mendekat, menatap bayi mungil itu. "Lucu banget, matanya mirip Riko." Riko yang sedang menyapu halaman menoleh. "Makasih ya Mbak Dewi, udah bawain hadiah lagi. Repot banget sih." "Gak apa-apa, aku sayang banget sama Yuli. Lagian, katanya kalau lahir malam Jumat Kliwon, anaknya bawa rezeki besar." Ucapannya disertai senyum. "Mas Riko, itu ari-arinya ditanam di mana sih?" tanyanya tiba-tiba. "Di depan rumah, Mbak," jawab Riko santai tanpa curiga. "Oh, depan rumah ya." Dewi menatap ke arah tanah itu sekilas, lalu tersenyum tipis. "Bagus, biar rezeki ngikut masuk." Suasana sejenak hening. Angin sore berhembus, membuat tirai jendela bergoyang lembut. Dewi pamit setelah beberapa menit berbincang. "Yul, kamu istirahat yang cukup ya. Kalau nanti udah kuat, balik kerja ke warung. Aku udah siapin tempatmu lagi," katanya ramah. "Wah, makasih ya Mbak. Nanti kalau Putra udah gede, aku balik kok." Sebelum melangkah keluar, Dewi berhenti di depan pintu. Tatapannya jatuh ke tanah tempat kendi ari-ari dikubur. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa, tapi matanya memantulkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Riko memperhatikan dari dalam rumah, tapi saat ia hendak bicara, Dewi sudah berbalik sambil tersenyum. "Anak kalian ganteng banget, jagain baik-baik ya." Riko hanya mengangguk. Begitu Dewi pergi, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan mangga di depan rumah bergetar. Sore itu, matahari menembus sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Riko menancapkan kayu kecil di atas gundukan itu, tanda agar tidak terinjak siapapun. Udah beres. Nanti malam aku siram air kembang aja, biar adem." Malamnya, rumah kecil mereka sepi. Jam menunjukkan pukul 11:15. Riko terbaring di samping Yuli dan Putra yang sudah tertidur. Hujan gerimis turun, menimbulkan suara lembut di atap seng. Riko hampir terlelap ketika terdengar suara aneh dari arah belakang rumah. Seperti seseorang sedang mencangkul tanah perlahan. Truk, truk. Riko membuka mata, menahan nafas. Suara itu terdengar jelas beberapa detik, lalu berhenti. "Mas, kamu dengar sesuatu?" Suara Yuli setengah berbisik. Ternyata ia juga terbangun. Riko menoleh pelan. Kayak ada orang nyangkul di belakang. Mata Yuli menyipit. Nafasnya terasa berat untuk beberapa saat. "Iya, tapi siapa yang nyangkul malam-malam gini?" Keduanya terdiam. Hanya terdengar bunyi air menetes dari genteng bocor. "Udah dek, tidur aja. Mungkin cuma suara air jatuh ke ember," ujar Riko akhirnya, berusaha menenangkan diri sendiri. Yuli mengangguk, tapi matanya tetap terbuka. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan setiap bunyi. 10 menit berlalu, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Truk, truk, kruk. Seperti sekop menembus tanah basah. Riko menegakkan tubuhnya, memasang telinga. Dadanya terasa dingin. "Mas," suara Yuli kembali memanggil pelan. Riko bangkit perlahan, mengambil senter dari meja. "Aku lihat sebentar ya." "Jangan Mas, jangan keluar, nanti aja pagi." Yuli segera meraih tangan suaminya. Riko menatap istrinya. Putra di pelukan Yuli bergerak gelisah. Akhirnya Riko menghela nafas panjang dan duduk lagi. "Iya,
besok pagi aja." Suara itu berhenti tak lama kemudian, seperti tahu mereka sedang mendengarkan. Pagi datang dengan cahaya pucat, ayam berkokok, dan aroma tanah basah tercium dari belakang rumah. Riko keluar sambil membawa cangkir kopi. Ia berjalan ke halaman belakang dan langsung berhenti. Tanah di tempat ari-ari dikubur tidak seperti semalam. Ada bekas galian kecil di pinggirnya. Tanahnya longgar, seperti baru dibuka lalu ditutup kembali. Riko mengernyit. "Perasaan tadi malam gak kayak gini," gumamnya. Ia jongkok, menyentuh tanah itu. Masih lembab, bahkan agak hangat. "Mungkin tikus atau kucing," pikirnya. Tapi lubangnya terlalu rapi untuk hewan. Riko menatap sekitar. Tidak ada yang aneh, hanya suara angin dan daun mangga bergesekan. Siang itu, Riko merapikan kembali lubang di halaman belakang. Ia menimbun tanah itu lagi, menancapkan kayu baru. "Udah dek, udah rapi, jangan dipikirin lagi," katanya saat masuk rumah. Yuli duduk di lantai, memeluk putra yang baru berhenti menangis. "Mas, kamu gak ngerasa aneh?" "Aneh gimana?" tanya Riko penasaran. "Sejak suara terdengar suara cangkul malam itu, putra jadi susah tidur, Mas. Tiap masuk kamar, pasti nangis. Tapi kalau aku gendong di luar, dia diem." Riko menarik nafas panjang. "Mungkin dia kegerahan?" "Enggak Mas, ini lain. Tadi sore pas aku bawa dia ke depan, dia malah senyum sendiri. Tapi begitu aku masuk rumah, langsung jerit, kayak takut." Riko terdiam. Ia menatap wajah bayinya yang merah karena terlalu sering menangis. "Udah, nanti malam aku pindahin tidurnya di ruang tengah ya, biar lebih adem." Malam pun tiba. Suhu di dalam rumah terasa lembab. Angin bertiup kencang masuk dari sela-sela rumah. Putra menangis lagi. Kali ini lebih keras, tanpa air mata. Tubuhnya kaku, matanya menatap langit-langit seolah melihat sesuatu. "Mas, lihat nih anakmu," seru Yuli panik. Riko segera menghampiri, menggendong bayi itu. Cup, udah ya nak." Tapi tangis itu terus keluar. Suara tinggi, serak, dan anehnya tanpa butiran air di pipinya. Yuli ketakutan. "Mas, kenapa gak keluar air matanya?" Riko mencoba tersenyum menenangkan. "Mungkin dehidrasi dek. Besok kita ke bidan aja." Yuli menatap wajah suaminya dengan mata basah. "Mas, aku takut." Riko mengusap bau istrinya. "Gak usah takut. Besok pagi-pagi kita langsung ke bidan ya." Riko memeluki Yuli dan anaknya erat-erat. Di luar, suara mencangkul itu terdengar sekali lagi, pelan, dalam, dan berhenti di tengah-tengah hembusan angin. Malam itu, putra yang selama ini selalu tenang justru semakin menangis. Suaranya serak, teriakannya melengking. Wajah Yuli terlihat pucat karena terus berdiri menggendong bayinya. "Mas, dia nangis lagi, Mas." Suara Yuli serak, matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia mengguncang pelan tubuh kecil di gendongannya, berusaha menenangkan putra yang menangis tanpa henti sejak matahari tenggelam. Cup, sayang. Riko mengangkat kepala dari tikar, matanya merah karena kurang tidur. "Udah, coba sini aku gendong." Ia mendekat, mengambil bayi itu dari pelukan istrinya. Tapi begitu Riko mengangkat putra, tangisan itu malah makin keras, menembus malam yang sunyi. Tangis itu bukan tangis biasa, tinggi, nyaring, seperti menekan dada siapapun yang mendengarnya. Dan anehnya, dari kedua mata putra, tak ada setetes pun air mata yang keluar. "Ya Allah, kenapa Mas?" Yuli duduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Dari tadi kayak gini terus. Waktu aku keluar ke teras dia diem, tapi pas dibawa masuk kamar langsung jerit lagi." Riko menarik nafas panjang. Udah, mungkin masih belum terbiasa. Namanya juga bayi baru seminggu. Tapi bahkan saat ia mengucapkannya, nada suaranya terdengar ragu. Dari luar rumah, angin berhembus pelan membawa aroma lembab tanah yang baru ditutup seminggu lalu, tepat di tempat mereka menanam ari-ari putra. Sejak kendi itu hilang, malam-malam terasa lebih berat.
Namun Riko tetap menolak mengaitkan semuanya dengan hal aneh. Ia berpegang pada logika, mungkin kucing menggali tanah, mungkin udara lembab membuat bayi tak nyaman. Coba dibedong lagi, katanya. Berusaha terdengar tenang. Tapi begitu kain itu melilit tubuh putra, tangisnya berubah jadi jeritan pendek, seperti menahan sakit. Yuli langsung memeluk anaknya kembali. Udah, jangan dibedong, dia nggak mau mas. Riko memijat pelipisnya, frustasi. Kalau gini terus, kita nggak bisa tidur sama sekali. Nanti kamu sakit. Yuli tak menjawab. Ia berjalan keluar rumah, duduk di teras. Begitu langkahnya melewati ambang pintu, putra langsung terdiam. Nafasnya perlahan tenang. Matanya terpejam pelan di dada ibunya. Riko memperhatikan dari balik jendela. Dada pria itu sesak. Heran aku, gumamnya lirih. Kenapa kalau di luar diem? Tapi begitu masuk rumah, ia tak menyelesaikan kalimatnya. Malam itu, Yuli memilih tidur di teras sambil memangku putra, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, bayi itu tertidur nyenyak di bawah cahaya bulan pucat dan udara dingin malam. Keesokan paginya, suara ayam berkokok membangunkan Riko. Tidur di luar semalaman? Tanya Riko pelan. Yuli mengangguk lesu. Dia tenang di sini mas, nggak rewel sama sekali. Riko menatap halaman. Embun menempel di daun pisang, dan di pojok halaman, tanah tempat ari-ari ditanam tampak agak tenggelam, seperti sedikit terbuka. Ia berjalan ke sana, jongkok, memeriksa. Tanah itu lembab. Mas, kenapa liatin situ terus? Riko cepat berdiri. Enggak, cuma kayaknya tanahnya agak ambles. Nanti sore aku ratain lagi. Sore harinya, Yuli duduk di ruang tamu sambil mengipasi putra yang tidur di pangkuannya. Udara di dalam rumah terasa lebih panas dari biasanya, padahal di luar mendung. Keringat dingin menetes di pelipis bayi itu. Yuli menempelkan punggung tangannya ke dahi anaknya, lalu tersentak. Mas, cepat kesini mas. Riko yang baru pulang dari warung berlari. Kenapa? Panasnya tinggi banget. Yuli panik. Dari tadi badannya hangat, tapi sekarang panas banget. Riko segera mengambil termometer kecil dari tas perlengkapan bayi. Jarumnya berhenti di angka 43 derajat Celcius. Yuli menatap layar itu tak percaya. 43. Putra mulai menggeliat, wajahnya memerah, nafasnya terengah. Mas, tolong diam mas. Yuli menjerit tanpa pikir panjang. Riko menggendong putra dan berlari keluar rumah. Ke mobil, cepat. Mereka menembus hujan gerimis yang mulai turun. Di perjalanan menuju rumah sakit, Yuli terus menatap bayi itu. Tubuh kecil yang perlahan dingin di pelukannya meski suhu tubuhnya masih tinggi. Putra, nak, buka matanya nak. Riko menginjak pedal gas lebih dalam. Matanya berkaca-kaca. Tahan ya nak, tahan, sebentar lagi sampai. Tidak berapa lama, mereka tiba di rumah sakit kecil. Suasana malam terasa sepi. Dokter jaga segera membawa putra ke ruang gawat darurat. Pak, ibu, tunggu di luar dulu ya. Yuli hanya bisa berdiri gemetar di depan pintu. Riko memeluk bahunya, tapi pelukan itu tak mampu menahan tangis yang pecah dari bibir istrinya. Mas, aku takut. Jangan-jangan putra kenapa? Riko tak menjawab. Suara monitor di dalam ruangan terdengar samar. Disusul teriakan perawat, lalu sunyi. Pintu terbuka. Dokter keluar dengan wajah muram. Maaf bu, pak, kami sudah berusaha. Waktu sholat berhenti, Yuli mematung, lalu berteriak histeris. Tidak mungkin. Tolong dok, tolong anak saya. Ia berlari masuk ruangan, menerobos perawat yang mencoba menahan. Putra terbaring di ranjang kecil, tubuhnya kaku, matanya tertutup rapat. Yuli memeluknya, menggunjang-gunjang pelan. Bangun nak, ibu di sini, bangun nak. Tangisnya menggema di seluruh ruang rumah sakit itu, menusuk hati.
mati siapapun yang mendengarnya. Riko berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia ingin bicara, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokannya. Perawat menatap penuh iba. Kami sudah lakukan semua, Pak, tapi jantungnya berhenti mendadak. Malam itu rumah sakit dipenuhi keluarga Yuli dan Riko. Tangisan doa dan bisikan simpati terdengar bergantian. Yuli duduk di lantai, memeluk jasad putra yang sudah dibungkus kain putih. Ia menatap kosong ke depan. Mas, kenapa dia, Mas? Dia gak salah apa-apa. Riko berlutut di sampingnya. Sabar, Dek, mungkin ini sudah takdir. Takdir? Suara Yuli meninggi. Anak kita baru seminggu, Mas. Dia belum sempat manggil kita, belum sempat belajar jalan. Tangis Yuli pecah lagi. Orang-orang hanya bisa menunduk. Riko menggenggam tangan istrinya erat. Kita kuat bareng-bareng, Dek, aku janji. Namun janji itu retak ketika pintu rumah sakit tiba-tiba terbuka dan seorang pria parubaya masuk dengan langkah tergesa. Ustadz Imam, guru ngaji dari kampung sebelah yang dikenal bijak, datang bersama Pak Usman dan Bu Wati, orang tua Riko. Ustadz Imam membawa sebuah botol kecil berisi air jernih. Mana anaknya? Tanyanya singkat. Riko menatap heran. Ustadz, tapi putra udah. Riko, bawa sini putra, perintah Pak Usman. Riko dengan tangan gemetar menyerahkan jasad putra yang sudah kaku kepada Ustadz Imam. Bismillah, jangan dulu bicara begitu. Kita coba dulu, semoga Allah masih memberikan jalan untuk kita. Ustadz Imam mendekat, duduk di sofa sambil menggendong jasad kecil itu. Ia membuka penutup kain, menatap wajah putra yang pucat. Perlahan, ia menuangkan air doa ke tangannya, lalu mengusap ke wajah dan dada bayi itu sambil melantunkan ayat suci. Semua orang menahan nafas. Suasana seketika hening dan tiba-tiba tubuh kecil itu terbatuk. Jantungnya berdetak kembali. Yuli tersentak, matanya membesar. Mas, lihat, dia gerak, Mas. Putra membuka matanya perlahan, mengeluarkan nafas panjang seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Suasana seketika gempar. Yuli menjerit haru memeluk anaknya. Riko menatap Ustadz Imam dengan mata tak percaya. Ustadz, ini gimana mungkin? Ustadz Imam menarik nafas berat. Tatapannya dalam penuh arti. Anak ini bukan mati biasa, katanya perlahan. Ada tangan manusia yang ikut campur dalam takdirnya. Yuli menggigil. Maksud Ustadz? Ustadz Imam menatap mereka berdua. Ari-ari anak ini sudah dijadikan pesugihan. Seseorang mengambilnya untuk kekayaan dunia. Semua yang hadir membisu. Angin malam tiba-tiba berhembus dari jendela, menggoyangkan tirai dan membuat lampu berkelip lemah. Yuli menatap Riko dengan wajah pucat. Mas, siapa yang tega, Mas? Riko menggenggam tangan istrinya erat. Rahangnya mengeras. Dalam diam, ia sudah tahu siapa yang dimaksud. Ada satu nama yang terlintas di pikirannya. Nama yang datang ke rumah mereka pertama kali setelah kelahiran putra. Mas, kamu mau kemana? Suara Yuli terdengar pelan saat melihat suaminya akan meninggalkan ruang perawatan. Parau karena tangis yang belum sepenuhnya reda. Ia masih duduk di tepi ranjang rumah sakit, memeluk putra yang kini tertidur lemah di pangkuannya. Riko berdiri di depan pintu, wajahnya keras, rahangnya menegang. Aku harus ke rumah Mbak Dewi. Mas, jangan dulu, Mas. Yuli memegang lengan suaminya, matanya memohon. Kita baru aja lewat hal berat. Tolong, jangan bikin masalah baru dulu, Mas. Riko menatapnya lama. Kamu masih ingat tatapan dia waktu lihat ari-ari itu? Bahkan dia sempat ngotot minta agar kita mengizinkannya untuk menguburkan ari-ari itu. Yuli menunduk. Ingat bagaimana Dewi dulu memandangi bungkusan kain putih itu di malam kelahiran putra. Tatapan yang kini terasa mengerikan jika diingat. Riko, hari-harinya biar Mbak kuburin di rumah Mbak aja. Kamu kan sibuk di rumah sakit, jadi pasti gak akan sempat ngubur. Suara Dewi kembali terdengar di telinga Yuli dan Riko. Namun,
Permintaan Dewi saat itu sempat ditolak oleh Riko hingga membuat wanita itu marah besar. "Aku ingat," suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi kan tidak mungkin Mbak Dewi. Apalagi kita nggak punya bukti kalau dia yang sudah menjadikan Ari-Ari Putra sebagai tumbal pesugihan." "Ustadz Imam nggak mungkin bohong, Dek," kata Riko perlahan. Tapi setiap katanya seperti bara api. Dia bilang ada yang ambil ari-ari itu buat pesugihan. Dan siapa yang pertama datang waktu kendi itu hilang? "Mas, Dewi, Dek. Dewi!" bentak Rio. Suaranya pecah. Riko menarik nafas panjang lalu menunduk. "Aku tidak akan diam. Kalau benar dia yang ngelakuin, aku bakal datengin malam ini juga." Yuli hanya bisa menatap punggung suaminya yang berjalan pergi. Langkahnya berat tapi pasti. Hujan rintik menyambut Riko di luar. Udara malam terasa dingin, menusuk kulit. Langkahnya menjejak tanah becek menuju warung pecel lele milik Dewi yang berada di pinggir jalan utama desa. Lampu-lampu warung masih menyala, menandakan tempat itu belum tutup. Dari kejauhan, terdengar suara minyak mendesis dan bau sambal tercium kuat. Ketika Riko sampai di depan warung, beberapa pelanggan masih duduk makan. Riko menatap papan nama bertuliskan Pecel Lele Dewi Makmur dengan pandangan gelap. Tanpa banyak bicara, ia mendorong pintu kayu warung itu hingga terbuka keras. "Dewi!" suaranya menggelegar. Orang-orang di dalam menoleh kaget. Dewi yang sedang menyiapkan pesanan di meja menatap Riko dengan wajah bingung. "Loh, Mas Riko, ada apa?" Belum sempat ia selesai bicara, Riko sudah melangkah cepat ke arahnya. "Mana ari-ari anakku?" Semua orang terdiam. Seorang pembeli menjatuhkan sendoknya. Dewi mematung, wajahnya pucat. "Mas, aku gak ngerti maksudnya apa." Riko menuju meja hingga piring-piring pecah berantakan. "Jangan pura-pura bego. Ustadz bilang Putra dijadiin tumbal pesugihan. Dan aku tahu cuma kamu yang tahu di mana ari-ari itu ditanam." Dewi mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. "Mas, tolong jangan ngomong sembarangan di depan orang." "Ngomong sembarangan, hah? Kamu pikir aku tidak tahu kenapa warung kamu mendadak ramai tiap malam? Dari cuma 2 pelanggan jadi puluhan." Riko berteriak, suaranya serak karena emosi. Beberapa pelanggan langsung berdiri, ketakutan. Satu persatu keluar dari warung itu tanpa sempat bayar. "Mas Riko," Dewi berusaha tersenyum canggung, tapi bibirnya bergetar. "Kita omongin baik-baik ya. Jangan di sini, Mas." Tapi Riko sudah kehilangan kesabaran. Ia menendang kursi hingga terlempar. Sambal dan nasi berhamburan ke lantai. "Baik-baik? Kamu hampir membunuh anakku, Dewi. Kamu yang bikin dia kesakitan tiap malam. Aku lihat sendiri. Kamu liatin ari-ari itu kayak kamu udah punya rencana. Bahkan kamu adalah satu-satunya orang yang ngotot menawarkan bantuan untuk menguburkan ari-ari itu." Dewi memeluk tubuhnya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, aku gak bermaksud." "Ngaku!" bentak Riko sambil menunjuk wajahnya. "Ngaku sebelum aku bikin warung ini rata sama tanah." Tangis kecil keluar dari mulut Dewi. Aku cuma mau bantu, Mas. Waktu itu aku lihat ari-ari itu, aku cuma..." "Ngaku!" Hening beberapa detik. Hujan di luar semakin deras. Lalu Dewi akhirnya bicara dengan suara gemetar, hampir tak terdengar. Iya, aku yang ambil." Riko terpaku. Dunia seakan berhenti sejenak. Dewi menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku yang gali. Aku ambil kendi itu." Riko menatapnya tajam. "Kamu memang gila, Dewi. Kamu rela membahayakan nyawa anak saudaramu sendiri demi ambisimu mendapatkan uang." Dewi menggeleng cepat. Aku ngelakuin itu karena terpaksa, Mas. Aku ingin keluargaku hidup lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak mau anak-anakku kelaparan seperti dulu. Apalagi kalian tahu suamiku sudah tidak kerja. Bahkan sawah juga kami gak punya." Riko mengepalkan tangan. Tubuhnya gemetar menahan amarah. "Dan kamu pakai ari-ari anakku buat pesugihan? Buat bagian keluargamu?
Sampai kamu tega mengorbankan kebahagiaan orang lain? Dewi menunduk lebih dalam. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku minta maaf, Mas. Cepat kembalikan ari-ari anakku. Tangan Riko terulur ke arah Dewi. Dewi menggeleng cepat. Ari-ari itu udah gak ada, Mas. Aku sudah memasaknya. Kami sudah memakannya. Riko melangkah maju, wajahnya memucat. Dimasak? Dewi mengangguk pelan. Air matanya menetes. Iya, dukun itu bilang kalau aku dan keluargaku makan ari-ari itu, warungku bakal selalu ramai. Riko menatap sekeliling warung. Meja, kompor, peralatan makan, semuanya terasa menjijikkan tiba-tiba. Kamu kasih makan keluargamu ari-ari anakku? Suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau. Dewi mulai terisak. Mas, ampun, aku kilaf, Mas, ampun. Riko mengangkat kursi dan membantingnya ke lantai. Pecahannya terpental ke segala arah. Biadab kamu. Anak itu tidak salah apa-apa. Dia cuma bayi, Dewi, bentak Riko. Suaranya menggema di seluruh warung yang sudah sepi. Aku akan laporkan perbuatanmu pada warga. Dewi menjerit ketakutan, berlutut di lantai. Mas, aku salah, aku nyesel. Tolong jangan laporin aku ke warga. Riko mendekat, menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Kamu pikir aku takut bikin heboh satu desa? Hah? Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dewi menunduk, menangis terseduh. Mas, aku mohon, Mas. Kasihan anak-anakku. Mereka tidak salah apa-apa. Bagaimana jika warga menghakimi mereka setelah tahu apa yang sudah aku lakukan? Riko berhenti sejenak. Nafasnya berat. Ada bagian kecil dari dirinya yang ingin berteriak, ingin memukul. Tapi tubuhnya terasa kosong. Kamu minta aku mengasihi anak-anakmu? Riko meludah di hadapan Dewi. Apa kamu sempat berpikir seperti itu sebelum kamu menyakiti anakku? Permintaan maafmu sudah terlambat, Dewi. Semua itu tidak akan mengembalikan ari-ari anakku. Dan kamu tahu, anakku hampir mati karena kamu. Lanjutnya pelan. Baik, aku akan menyembunyikan kebusukanmu pada warga. Tapi dengan syarat, tutup warungmu. Pergi dari sini sebelum aku kasih tahu warga. Dewi mengangguk cepat, tangisnya makin keras. Iya, Mas, aku bakal pergi. Aku sumpah, aku bakal pergi besok juga. Riko berbalik, melangkah keluar dari warung yang kini sunyi. Hujan masih turun deras. Petir menyambar jauh di langit, menyoroti papan nama Pecel Lele Dewi Makmur. Sebelum pergi, Riko berhenti di ambang pintu, menatap sekali lagi ke arah Dewi yang masih berlutut di lantai. Lalu ia melangkah pergi, membiarkan hujan menelan langkah kakinya yang berat dan penuh dendam. Beberapa hari kemudian, kabar beredar Dewi dan keluarganya pindah ke kota lain. Warga hanya berbisik, sebagian menebak ada urusan utang. 3 bulan kemudian, malam itu, udara di sekitar desa terasa panas. Sudah hampir 3 hari hujan tidak lagi turun membasahi tanah. Angin-angin seolah enggan bertiup. Daun-daun hijau menatap ke arah jalanan desa yang sepi dengan tenang. Malam itu Riko duduk di teras rumah, matanya menatap kosong ke arah halaman rumah. Mas, tadi pagi keluarga Pak D. Parno telepon. Suara Yuli gemetar ketika ia baru duduk di samping suaminya. Riko menoleh, wajahnya lelah. Pak D. Parno, tumben. Emang ada apa? Yuli menata halaman rumahnya beberapa saat, lalu kembali menoleh ke arah Riko. Rumah dan warung Mbak Dewi yang ada di kota kebakaran, dan semua yang ada di dalamnya meninggal dunia. Riko terdiam, pundaknya perlahan turun, nafasnya tertahan di dada. Ya Allah, desisnya lirih. Kata warga lokal setempat, sekitar sebelum kejadian, mereka dengar suara ledakan dari dalam rumah. Riko tidak menjawab, matanya menatap kosong ke arah halaman rumahnya yang terasa semakin gelap. Riko seolah masih belum percaya jika Dewi dan keluarganya meninggal dalam insiden kebakaran. Pasalnya selama ini sejak keluarga Dewi meninggalkan desa, mereka tidak pernah lagi berkomunikasi.
2 tahun yang lalu, Dewi dan Burhan hanyalah sepasang suami istri yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dan suatu hari, Dewi memutuskan untuk membuka warung pecel ayam di jalanan desa dengan bantuan Yuli. Namun hampir 1 tahun berdiri, warung itu tidak menunjukkan kemajuan. Menu yang terjual tidak lebih dari 10 porsi setiap harinya. Sampai suatu ketika, Dewi yang sudah menyerah dengan kesulitan hidupnya memutuskan untuk menemui seorang dukun sakti yang tinggal di belakang bukit. Bukannya memberikan saran yang baik, dukun itu justru menyarankan Dewi untuk melakukan pesugihan ari-ari di mana ia tidak perlu khawatir dengan keselamatan anak dan keluarganya. Dewi hanya diminta untuk mencari ari-ari bayi yang lahir pada malam Jumat Kliwon dan menjadikannya sebagai santapan. Secara tidak langsung, makhluk penjaga warung akan menjadikan bayi itu sebagai santapannya. Selama 1 tahun, Dewi menjalankan ritualnya. Puluhan bayi meninggal tanpa penyebab yang jelas. Hingga akhirnya, semua itu kini berbalik kepada keluarganya. Dewi dan keluarganya ditemukan tewas dalam kondisi hangus di bawah reruntuhan rumahnya. Sejak hari itu, keluarga Riko berubah total. Putra kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Tidak ada lagi teriakan dan tangis yang terdengar di rumah mereka. Canda tawa dan bahagia selalu menjadi warna indah di rumah sederhana itu. Riko juga menjalani aktivitasnya sebagai seorang petani seperti dulu lagi. Assalamualaikum. Suara Riko terdengar dari ambang pintu. Sore itu, ia baru saja pulang dari sawah. Bajunya masih penuh lumpur. Keringat menggenang di keningnya. Riko segera meletakkan cangkul di ujung rumah. Tangannya segera menyalakan keran untuk membersihkan sisa lumpur yang ada di tubuhnya. Yuli keluar dari dalam rumah sambil menggendong putra yang saat itu sudah berusia 3 bulan. Senyum tergambar di wajah Yuli. Waalaikumsalam, ucap Yuli. Ia langsung mencium punggung tangan suaminya. Kamu mau makan atau mandi dulu? Aku mau mandi dulu, lalu main sama jagoan kecil. Riko langsung mencium kening anak semata wayangnya. Keduanya segera masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, suara azan maghrib berkumandang di seluruh desa. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup rapat. Sesekali suara jangkrik dan kodok terdengar dari luar rumah. Di dalam rumah, Yuli dan Riko yang baru saja menyelesaikan sholat maghrib masih duduk di atas sajadah. Doa terbaik dipanjatkan untuk keselamatan dan kesehatan keluarga kecil mereka. Kenapa, Dek? Tanya Riko saat melihat Yuli menatap kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Yuli menoleh dengan gerakan refleks. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Aku pikir foto itu tidak akan pernah ada, Mas. Yuli menghirup nafas dalam, lalu menghembuskannya kasar. Malam itu, saat dokter bilang putra meninggal, aku pikir duniaku sudah runtuh. Aku tidak tahu seberapa kuat aku menjalani hidup tanpa putra. Tapi sekarang semua sudah berlalu, Dek. Putra masih ada di tengah-tengah kita. Kuasa Allah menyelamatkannya dari kejahatan manusia. Yuli tidak menjawab. Wajahnya menunduk. Perlahan air mata terlihat menetes di pipinya. Perjalanan hidup yang terasa begitu sulit akhirnya bisa mereka lalui dengan mudah. Putra yang sudah dinyatakan meninggal kini tumbuh menjadi anak yang kuat. Riko dan Yuli selalu menjadikan kisah hidup mereka sebagai pelajaran. Jika sesulit apapun masalah yang mereka hadapi, akan terasa mudah jika kita tetap mengandalkan Allah dalam setiap langkah. Sebanyak apapun rezeki yang didapat, akan selalu kurang jika tidak ada rasa syukur dalam hati. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta secara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.